Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadliawati Adam. Di sini saya akan mempresentasikan teori dan konsep manajemen perubahan. Yang pertama yang saya bahas adalah teori Kurt-Lewin. Model Lewin mendeskripsikan tahapan-tahapan dalam melakukan perubahan terencana dan perbaikan secara terus-menerus yang membantu dalam keberlanjutan jangka panjang dalam manajemen organisasi. Tahap model ini melibatkan proses yang kompleks dan kolaboratif untuk menghasilkan perbaikan sistem. Selanjutnya ada konsep manajemen perubahan. Manajemen terdiri dari dua kata, yaitu manajemen dan perubahan. Manajemen adalah bentuk kerjasama dalam pelaksanaan aktivitas melalui koordinasi dan pengorganisasian sumber daya. Sedangkan perubahan berarti adanya pergantian atau peralihan dari kondisi yang ada sebelumnya ke kondisi yang diharapkan. Selanjutnya, definisi manajemen perubahan. Manajemen perubahan adalah proses sistematis untuk menciptakan transisi di dalam proses yang mencakup perubahan budaya perusahaan, proses internal, teknologi, ataupun infrastruktur. Selanjutnya, ada tujuan manajemen. Pertama, ada perubahan organisasi yang dramatis dan menyeluruh. Lalu yang kedua, ada perubahan individu dalam diri untuk membantu mensukseskan perubahan dalam organisasi. Dan yang ketiga, perubahan bertahap untuk bidang atau bagian spesifik dalam perusahaan. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Dalam manfaat penelitian adalah termasuk meningkatkan kepedulian karyawan, menciptakan strategi kerja yang efektif dan efisien, serta meningkatkan kinerja. Lalu langkah-langkah mengelola manajemen perubahan. Yang pertama, menciptakan situasi mendesak yang penting. Lalu yang kedua, membuat fase perubahan. Yang ketiga, mengatasi dan mengelola penolakan dengan baik. Dan yang keempat, memberikan pelatihan untuk menghadapi perubahan. Yang kelima, membentuk pemimpin perubahan beserta tim. Dan yang terakhir, meminta umpan balik secara berkala. Lalu ada penyebab kegagalan manajemen perubahan. Kegagalan manajemen perubahan dapat disebabkan oleh kurangnya figur kepemimpinan, komunikasi yang buruk, tidak adanya penilaian, lalu tidak fokus kepada karyawan, serta kurangnya pelatihan dan kurangnya momentum. Lalu ada faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah hubungan antara anggota, masalah kerjasama, serta masalah keuangan. Sedangkan faktor eksternal yaitu daya saing, kekuatan ekonomi, politik, globalisasi, sosio-demografis, dan etis. Lalu ada peran kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional menginspirasi, memotivasi, dan merangsang inovasi. Pemimpin transformasional mengajak seluruh elemen perusahaan untuk bergerak bersama menghadapi tantangan serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk perubahan. Lalu ada strategi efektif mengatasi resistensi. Pelatihan selama dan di luar jam kerja, membangun kerjasama tim, mengembangkan keterampilan, menunjukkan keberanian dan loyalitas, serta komunikasi efektif adalah beberapa strategi untuk mengatasi resistensi terhadap perubahan. Itulah yang hanya bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.